Mada sanadrus fi hadzal dars fihi thalathatu mabahisa. Ada tiga pembahasan, Bu ya. Tiga pembahasan terpenting. Dan di sini tidak ada pembahasan yang lain. Jadi nggak ada pembagian hamzah dan ba lagi, Bu ya. Hanya di insya Allah sedikit pelajaran 18 ini sedikit. Mungkin banyak lagi di 19, kemudian 20, itu juga sedikit lagi insya Allah. Baik, mada sanadrus? Fihi salah satu mabahisa. Al-awwal al-mabasul awal al-mu'rabu wal mabniyu minal af'alil mudhari'ah. Mudhari'ah. Silakan diharokati dulu, Bu ya. Al-mu'rabu wal mabniyu minal af'alil mudhari'ati. Wasani alamatul i'rabi lil af'alil mudhari'ati. Alamatul i'rabi lil af'alil mudhari'ati. Al-akhir, al-thalith, kafut tashbihi. Kafut tashbihi. Wa qabla an nakhtuwa ila syarhin mufasilin sa'ashrahu lakuma bi syarhin mujmalin. Baik. Al-mu'rabu wal mabniyu min al-af'alil mudhari'ati. Ma makna hadhil jumlah? Mu'rab wal mabni. Artinya apa, Bu? Jadi mu'rab Tidak itu berubah, tidak berubah dan tidak mu'rab tetap huruf bisa lawan kata berubah. dari mabni. Nah, jadi mu'rab itu yang berubah, Bu ya, bukan yang tidak berubah. Mu'rab itu yang berubah tanda akhirannya. Jadi bukan harokat, Bu ya. Tanda akhiran itu bisa huruf, bisa harokat. Tanda akhirannya. Jadi yang mu'rab itu akhirannya bisa berubah. Kemudian yang mabni ini kebalikannya, akhirannya tidak Tetap bisa berubah, berubah. ya. Jadi kalau mu'rab akhirannya bisa berubah dari berbagai i'rab dari berbagai keadaannya ya. Tergantung keadaannya masing-masing. Kalau keadaannya mansub ya berarti berubah fathah. Kalau keadaannya majrur berarti berubah menjadi kasrah Kasrah. dan lain sebagainya. Tapi kalau mabni dia aslinya memang tidak bisa berubah akhirannya fi mauqi'il i'rab ya. Jadi kalau keadaannya berubah-berubah ya akhirnya tidak akan berubah. Jadi dia bisa berubah. Jadi akhirannya bisa berubah memang darurat. Gitu, Bu ya. Jika ada darurat. Contohnya apa, Bu? Iltiqa usakinain. Ya kan? Hmm. Min ketemu al. Misalkan. Minal. Ya kan? Min kan seharusnya kan mabni kan, Bu? Iya, Semua iya. huruf itu mabni. Huruf fujar, huruf harfu nasbin, pokoknya semua huruf itu adalah mabni. Min, an, nah itu kan bisa berubah, ya. Atau ismul istifham seperti man itu kan juga mabni. Oh, iya. Sorry. Nah, semuanya mabni, Bu ya, tapi bisa berubah karena darurat atau penyelarasan ya. Jadi tidak berubah di keadaan-keadaan tertentu seperti mu'rab tapi berubahnya hanya karena darurat saja. Itu ya. Minal af'alil mudhari'ah. Jadi dari berbagai kata-kata kerja mudhari'. Kita akan bahas. Sebenarnya pada dasarnya kata kerja mudhari' itu adalah mu'rab aslinya, Bu ya. Tapi kalau secara keseluruhan di dalam kata kerja itu secara keseluruhan aslinya adalah mabni, ya. Sama seperti isem. Kebalikan dari isem, afwan. Bukan sama seperti isem. Tapi kebalikan dari isem. Kalau isem
itu pada dasarnya adalah mu'rab. Rob. Ya, Ya. isem itu pada dasarnya mu'rab. Tapi ada yang mabni, nanti dibahas di semester 6 ya. Apa saja yang mabni? Al-asma al-mabniyah itu apa saja? Nanti insya Allah ada ketemu ismul mausul, ismul isyarah, apalagi Bu? Ismul istifham dan lain sebagainya. Ya, itu al-asma al-mabniyah. Jadi kalau fi'lun pada dasarnya apa Bu? Semuanya Mab- mabni Mabni. kecuali fi'lun mudhari, dan fi'il Ya. mudhari itu pun tidak semuanya mabni. Mabni. Tidak semuanya mu'rab, afwan. Fi'il Oh, mudhari ya. pun tidak semuanya mu'rab, tapi ada yang mabni, sedikit ya yang mabni ya, fi'il mudhari. Nah, namun kalau di ismun, pada dasarnya semuanya mu'rab, tapi ada pengecualian yang kita sebutkan tadi. Ya, ismul isyarah, ismul mausul, dan ismul. Nah, kemudian yang satunya lagi harfun. Harfun berarti yang mana? Nah, yang harfun itu ya pasti mabni, Bu. Tidak ada yang mu'rab. Gitu Bu ya. Kalau Ya. harfun itu semuanya mabni. Baik. Kemudian yang kedua, alamatul i'rabi lil af'alil mudhari'ati. Ma makna hadil jumlah? Alamatul i'rab, tanda Tanda i'rab i'rab untuk fi'il untuk mudhari'. untuk fi'il mudhari'. Sahih. Jadi di sini membahas tanda i'rabnya saja. Kita hanya membahas tanda i'rab yang kemarin itu, yang sebelum UTS, itu hanya fathah. Nah, di pelajaran ini, di kesempatan hari ini, kita akan belajar tanda i'rab yang lainnya. Mungkin ada dua ya, tanda i'rab yang lain. Fat, yang lain itu hadfun nun, ya sama mabni. Ya, nanti kita belajar yang cabangnya sebenarnya kata kerja modal itu cuma satu, Bu ya. Tapi nanti ada tambahan lagi. Yang penting adalah tanda cabangnya itu tentang penghapusan huruf. Tentang apa, Bu? Penghapusan huruf. Huruf. Kalau yang kita pelajari nanti penghapusan huruf nun. Hadfun nun istilahnya adalah hadfun nun. Funun. Tapi kalau yang lainnya nanti kalau kita pelajari di semester depan, semester 5 nanti ada hadfi ilah, penghapusan dari huruf ilah. Huruf ilah itu apa, Bu? Masih ingat? Bukan masih Ada ingat. tiga. Ada yang tahu di pelajaran tajwid ada ya? Apa saja, Bu, Ada huruf tiga. ilah? Iya, apa? Alif, ya, dan waw. Nah, kalau bahasa kita mungkin kita sebut huruf vokal, Bu ya? Iya nggak, Bu? Huruf ilah itu. Bisa dijadikan huruf vokal nggak, Bu? Kurang lebih itu, Bu ya. Wallahu Hmm. alam. Ini bisa dicocokkan dengan itu apa tidak? Wallahu alam. Alif, waw, dan ya. Itu asli dari harfu ilah ya. Tapi Ya. itu menurut ilmu tajwid. Tapi nanti kalau ketemu di ilmu saraf, itu hanya ada dua insya Allah. Hanya ada dua. Alifnya nggak dianggap. Alifnya tidak dianggap. Baik. Jadi di sini kita akan belajar cabangnya ya. Cabang tanda akhiran dari kata kerja mudhari. Cabangnya itu apa? Aslinya kalau marfu domah, mansub fathah, dan majzum sukun. Itu aslinya tanda i'rabnya. Tapi kita belum belum belajar majzum, Bu ya. Kecuali di fi'lun fi'lun nahyi. Sebenarnya di fi'lun nahyi sudah ada, cuman teorinya belum dibahas. Kemudian untuk cabangnya itu baru kita pelajaran nanti, yaitu apa? Harfun nun saja. Harfun nun saja. Baik. Al-akhir, kafu tashbih. Ma mana kafu tashbih? Oh, tasbih. Huruf kaf. Jadi ini nama kaf ini sebenarnya adalah harf jar ya. Huruf jar yang bermakna menyerupai ya, atau mirip, atau apalagi, Bu?
seperti, ya, seperti juga bisa. Baik, faham teman-teman? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Baik, anak tuh ila syarhin mujmal. Fasilin. Al-mu'rabu wal mabniyu minal af'al mudhari'ati. Nah, di sini langsung tercantum perbedaan dari yang mu'rab dan mabni. Sekaligus kita belajar yang tandanya ya. Oh, ternyata tandanya sendiri. Nah, kita lihat dari segi mabni dan mu'rab dulu ya. Tanda akhirannya kita sisihkan dulu, kita skip dulu. Kita fokus ke kata kerja mana yang mabni, mana yang mu'rab. Baik. Jadi yang pakai tinta coklat, kalau di sini coklat ya, kalau di ibu-ibu apa, Bu? Merah atau apa? Orange. Orange. Oranye. Ya, ya kurang lebih itu ya. Oranye atau coklat itu adalah yang mabni. Berarti kalau kita simpulkan, kenapa kata kerja mudhari bisa mabni di sini? Kenapa, Bu? Karena bertemu dengan atau diiringi dengan, Manusia. nah, Ya. Masya Allah. Indonesia. Nunun niswah. Jadi semua kata kerja mudhari kalau ketemu nunun niswah itu pasti mabni. Tapi kalau kita pelajari lebih rinci, ada dua, Bu, yang penyebab fi'il mudhari itu bisa menjadi eh mabni. Yang pertama nun niswah, yang kedua adalah yang belum kita pelajari, mungkin di semester 7 ya, jauh sekali. Itu namanya nun taukid. Nun Oh, ya. taukid. Ya, Oh, oke. udah pernah dengar, Bu ya? Ya Ustaz. Itu banyak sekali di Al-Quran, nunun taukid. Ya. Seperti di surat At-Takatsur juga ada latus alun summa latus alunna yawma idzin 'anil na'im. Tus alunna. Apalagi ya? Nah, pokoknya banyak, Bu ya. Banyak sekali contoh-contoh mudhari ketemu nunun taukid di dalam di dalam Al-Qur'an ya, banyak sekali. Tapi yang kita pelajari hanya satu saja penyebabnya, yaitu apa, Bu? Ketemu nunun Suap. niswah. Jadi mau domainnya antum, antunna ya, apa? Atau hunna. Jadi ada dua domain ya, antunna sama hunna yang bisa menyebabkan kata kerja mudhari ini menjadi mabni. Nah, sedangkan yang lain itu masih mu'rab. Apa tanda mu'rabnya? Nah, yang sebelumnya fathah yang sebelumnya domah menjadi fathah karena berubah keadaan i'rabnya atau mauqi'ul i'rabnya itu berubah. Taghayyara mauqi'ul i'rab. Yang sebelumnya dia marfu karena tidak ada harfu nasbin, dan karena ada harfu nasbin, jadi kata kerja mudhari'nya berubah menjadi mansub. Paham tuh macamnya? Ya Insyaallah. Ustaz. Baik. Jadi di sini ada yaktubu lan yaktuba. Ini udah kita pelajari. Nah, yang belum kita pelajari saja, Bu ya, yang kita bahas di sini. Huma itu nggak dipelajari. Pastinya musanna itu diakhirkan. Mungkin di akhir semester ini atau di akhir semester depan ya. Intinya di akhir semester biasanya. Baik. Kemudian yaktubuna. Kita perhatikan yaktubuna. Perhatikan yaktubuna. Jadi ketika marfu, jadi kata kerja mudhari yang pertama ini semuanya marfu, Bu ya. Kita kasih Ya. tanda judulnya rafa.
Biar mudah dipahami Bu ya. Atasnya kasih rofa. Jadi rofa ini ketika itu pasti diakhiri dengan nun. Jadi bukan harokat lagi Bu ya. Jadi bukan fathah, doma, kasroh, bukan. Tapi kita fokus ke huruf nun. Jadi namanya apa? Ma alamatul i'rab. Alamatul raf'ihi Sebutin. thubutun nun. Nah, Masya Allah. Jadi di sini yaktubuna tanda i'rabnya adalah tanda rafa'nya atau tanda i'rabnya. Kalau i'rab itu lebih umum Bu ya. Kalau tanda rafa' itu lebih ke spesifik Bu ya. Nah, i'rab itu ada rafa', ada mansub, ada majzum di dalam kata kerja. Nah, ini tanda rafa'nya apa Bu? Subutun nun. Sebutin. Nah, kalau kita lihat mansubnya karena ada lan, otomatis kata kerja fi'il mudhari'nya harus berubah menjadi mansub. Nah, ketika mansub apa yang terjadi, Bu? Yang tadinya yaktubuna menjadi yaktubu. Tubuh. Mana nunnya? Tidak Dihapus. tidak ada. Makanya di sini kita fokusnya di huruf nun, bukan di harokat akhirnya. Jadi bukan harokatnya Bu ya yang kita fokuskan, tapi kita fokuskan huruf akhirnya. Khusus yang domir hum. Itu Bu ya, huruf akhirnya. Jadi kalau kita simpulkan tanda i'rab itu bukan hanya harokat, tapi juga bisa apa Bu? Hu, huruf. Huruf. Nah, jadi di sini fokusnya ke huruf Bu ya. Mau dia Hmm. kasroh domah itu jangan dipedulikan atau sukun pun, tapi kita fokus ke nunnya itu. Makanya kita nggak boleh fokus ke domahnya. Lan yak tubuh ini kan kata kerja kan diakhiri dengan ba kan yak tubuh. Seharusnya tandanya domah dong. Ini salah Bu ya. Yang benar adalah nun. Jadi fokusnya adalah di huruf nun. Walaupun ada perbedaan di kalangan ulama lughah. Itu ada perbedaan di fil amar ya nanti ya. Tapi yang kita pelajari ini nanti tandanya sama seperti ketika di kata kerja Bu ya. Misalkan di kata kerja amar ya. Kemarin kita udah belajar, tapi belum belajar majzum ya, nantilah. Jadi tanda tanda akhiran amar itu fi'il amar itu sama seperti fi'lun mudhari ketika majzum. Sama tandanya saja Bu ya, sama, tapi fi'il amar dihukumi mabni, tapi kalau fi'il mudhari itu dihukumi apa Bu? Mu mu'rab Orang. secara umum, secara umumnya. Walaupun ada pengecualian yang mabni gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bu, lanjut tubuh. Jadi di sini fokusnya ke nun. Jadi bukan ke harokat domah yang ada di dalam kata kerja mudhari tersebut. Kadang kita terkecoh Bu ya. Nah ini kan diakhiri dengan huruf ba kata kerja lan tubuh kan kataba dari kata kerja kataba kan Bu. Diakhiri dengan huruf ba dan huruf ba-nya diharokati domah berarti ya tanda akhirnya domah bukan. Tapi kita fokuskan ke huruf yang sebelum mansub ada nunnya. Oh ternyata man ketika apa Bu? Ketika mansub nunnya hilang gitu. Yang dimaksud tanda i'rab itu ada perubahan ketika keadaan i'rabnya berubah. Jadi ketika marfu itu ada nunnya, ketika mansub ada perubahannya yaitu tidak ada nunnya. Gitu Bu ya. Kalau kita tanda itu mah nggak mungkin karena keduanya kan baknya domah kan Bu. Keduanya kan hurufnya domah, maka nggak bisa dihukumi tanda apa Bu? Tidak bisa kita jadikan tanda i'rab karena ketika marfu dan mansub itu semuanya domah. Yang dimaksud dengan tanda i'rab itu adalah ketika berubahnya keadaan i'rab ya maka tandanya harus ikut berubah. Gitu Bu ya. Makanya di sini yang tadinya ada nun menjadi tidak ada. Nah, itulah tandanya tanda i'rabnya itu maksudnya.
itulah tanda i'rabnya, bukan harokat domah, bukan harokat domah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Oh hiya sudah kita pelajari taktubu, lan taktuba, ya. Jadi 5 domir sudah kita pelajari. Jadi ada gua, 5 domir sudah kita pelajari Bu ya. Gua, Wow. hiya, kemudian anta, ana, nahnu. Dan kita pelajari, jadi kita nggak bahas lagi ya, insya Allah. Kita langsung saja ke guna. Apalagi yang mutana kita skip. Pokoknya mutana kita skip terus. Ya, Ibu baca sendiri aja Bu ya. Karena waktunya sudah mepet. Hunna, kita masuk ke hunna. Yaktubna. Apakah ada perubahan ketika mansub, Bu? Yaktubna lan yaktubna. Ada perubahan di situ? Tidak. Tidak ada. Tidak, walaupun ada tanda harfu nasbin, yaktubna tidak terjadi apapun karena memang yaktubna ini adalah kata kerja mudhari yang mabni. Mau dia ada huruf nasbin, mau dia ada huruf jasmin, itu tetap yaktubna dan tanda akhirannya di sukun. Jadi baknya itu ya, fokus ke huruf ba. Jadi tanda akhirnya tetap sukun, mabniun ala sukun. Gitu ya. Iya, Ustaz. Eh, bisa dipahamin ya, Bu? Jadi Insyaallah, Ustaz. sama halnya dengan antuna. Sama halnya dengan antuna, tidak beda jauh ya. Akhirannya sama-sama mabni, yang beda hanya di harful mudhara, mudhara. Bedanya cuma satu, Bu ya. Apa itu, Bu? Huna dan antuna, bedanya cuma satu apa? Harful Doanya mudhara. Sama-sama mabni, sama-sama akhirannya apa, Bu? sukun. Sukun. Baik. Sekarang kita menuju ke anti terakhir ya, pembahasan terakhir di mabni dan mu'rab ini. Anti, kita bahas anti. Anti dalam kata kerja mudhari yang sudah kita pelajari, taktubina, ya kan Bu? Nah, diakhiri dengan apa Bu? Taktubina, tanda i'rabnya apa? Tanda rofaknya apa? Ini Akhirannya tetap kita fokuskan sama seperti domir hum, ya. Sama seperti domir hum dan antum. Mana antum? Nah, hum sama antum sama persis Bu ya. Beda di apa Bu? perbedaannya. Harful mudharaahnya saja. Hum sama antum sama persis di bedanya hanya di harful mudharaahnya. Jadi sama-sama mu'rab marfu'nya ditandai nun, thubutun nun dan mansubnya dihilangkan nunnya. Namanya apa Bu istilahnya Bu? Dihilangkan nunnya istilahnya apa? Has Non. Hatfun nun. Nah, jadi sama antum sama persis bentuknya, akhirannya sama persis, dan yang membedakan hanya adalah harful mudhari'ahnya saja. Sedangkan anti, nah ini bentuknya ada yang berbeda Bu ya. Kalau tadi pakai wawu jamaah, sekarang yaul mukhatabah. Namun tandanya tetap sama seperti domir hum sama antum. Tandanya sama persis. Apa itu Bu? Thubutun nun di rafa. Kemudian ketika dimansubkan, apa yang terjadi? Hatfun nun. Hatfun nun sama seperti di domir antum dan hum. Ya kan, Bu? Ya, Jadi kesimpulannya ada 3 domir yang mana mansubnya berbeda dengan yang kata kerja domir-domir yang lainnya. Kata kerja domir yang lainnya. Mudore afan, kata kerja mudore yang lainnya. Ya. Jadi 3 domir ini eh tanda i'rabnya berbeda dengan 5 domir yang kita pelajari di sebelum UTS. Itu Bu ya. 3 domir ini. Apa Bu 3 domirnya Bu? Hum, antum, sama antum.
Anti. Anti. Nah, keduanya mempunyai persamaan. Ketika marfu, subutun nun. Ketika mansub apa, Bu? Hadfun Hasbunun. nun. Hadfun nun. Nah, jadi ketika hadfun nun, perbedaannya kalau hum sama antum ada tambahan alif. Hmm. Gitu, Bu ya. Ada tambahan alif. Hmm. Tapi kalau di anti tidak ada ya. Karena namanya al-mukhatabah. Kalau wawul jamaah, ketika ada huruf setelah waw yang digabung yang menjadi satu kata, Bu ya. Itu memang tidak bisa ditambahkan alif. Misalkan ketemu domir yang digabung dengan kata kerja, itu nggak bisa ditambahkan alif. Jadi kalau nun sama tidak ada domir tambahan, itu nanti alifnya akan muncul lagi ya. Kalau tidak ada huruf nun dan domir yang bisa bergabung dengan kata kerja, maka alifnya akan muncul. Jadi karena di sini nunnya hilang, maka wawul jamaah wajib dikasih apa, Bu? Yes. Alif. Seperti itu. Hukumnya wajib, Bu ya. Hukumnya wajib. Karena Oke. untuk membedakan mana waw kata kerja asli, mana waw yang wawul jamaah. Ya, Hmm. benar. Seperti kata kerja asli dana yadnu, ghuza yagzu, da'a yad'u. Itu kan wawnya asli, Bu ya. Hmm. Biar bisa membedakan ini waw asli kata kerja atau wawul jamaah gitu. Kalau waw asli itu nanti failnya cuma satu, Bu. Failnya cuma satu. Tapi kalau wawul jamaah failnya apa, Bu? Orang banyak. Banyak. Berjamaah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Kalau nggak ada kita lanjut ke keterangan yang paling bawah itu, Bu ya. Silakan diharokati dulu. Al-Mu'rab. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Rahim rahimahullah. Ma yataghayyaru akhiruhu bisa babi ikhtilafil awamilit dakhilati alaihi. Ma yataghayyaru akhiruhu bisa babi ikhtilafil awamilit dakhilati alaihi. Ma mana itu jumlah? Suatu yang berubah Sesuatu yang berubah akhirnya akhirannya Bisa. dengan sebab dengan sebab apa? Awal. Awamil. Awamil awamil itu itu apa? yang Awal. menjadi faktor karena faktor-faktor yang ada di dalamnya gitu, Bu ya. Karena ada faktor-faktor yang ada di dalamnya. Jadi awamil jamak dari amil. Jadi amil itu yang membuat dia itu berubah akhirannya. Contohnya harfu jar. Harfu jar itu amil apa? Penyebab apa, Bu? Tandanya berubah menjadi kas kasroh. Jadi semua kata itu aslinya domah, Bu ya. Semua kata yang mu'rab ya, itu aslinya apa, Bu? Domah. Nah, karena ada amil, nah itu berubah menjadi ada yang kasroh, ada yang fathah. Itu, Bu. Paham tuh ngajarnya? Ya Ustaz. Baik, al-mabni. Ma yalzimu akhiruhu halatan wahidatan. Ma yalzimu akhiruhu atau yulzamu juga bisa. Halatan wahidatan walawih talafatil awamil. Nah, jadi apa artinya, Bu? Walawih talafatil awamil. Ada yang tahu artinya? Sesuatu yang Itu yang Yang yalzam diharuskan atau dilazimkan ya. Diharuskan benar-benar. akhirannya itu dalam satu kondisi. Akhirannya satu kondisi. Walawih talafatil awamil apa, Bu? walaupun ada Hmm. faktor-faktor, ada perbedaan Yang faktor-faktor ya. ya walaupun banyak perbedaan faktor atau dengan faktor-faktor yang berbeda. Itu, Bu ya. Entah harfu jar, entah ada kata kerja atau harfu nasbin seperti inna kalau yang di isem, Bu ya.
Kalau yang di mudhari ada harfu nasbin seperti lan, an. Nah, jadi tidak ada pengaruhnya dengan awamil ini seperti itu. Dan itu macamnya. Nah, Nah, Ustaz. Ustaz. Baik, lanjut. Sekarang kita bahas akhirannya. Baik. Alamatul i'rabi lil af'alil mudhari'ati. Tanda i'rab dari mudhari'. Sebenarnya udah kita bahas barusan, Bu ya. Pinginnya nggak dibahas malah terlanjur terbahas. Nggak apa-apa, Bu ya. Jadi silakan dibaca ulang. Ini sudah kita jelaskan yaktubu dan yaktuba ini adalah tanda asli. Kemudian yang samping kiri walaupun huma dan antuma belum kita pelajari, itu sebenarnya tandanya sama seperti yang tiga domir yang kita pelajari. Apa saja, Bu? Jadi nunnya sama. Diakhiri dengan nun maka dia tanda i'rabnya di huruf nun seperti itu. Kalau marfu subutun nun, kalau mansub apa, Bu? Harfun Hasbunallah. harfun Hasbunallah. nun. Nah, ini kalau di sini dipelajari ada 5 domir juga, Bu ya. Tapi yang kita pelajari di hiwar biasanya dihilangkan huma dan antuma. Jadi kalau kita simpulkan hum, antum sama anti. Baik. Alamatul i'rabi lil af'al mudhari'ati. Ada al-asliyah sama far'iyah. Jadi sebenarnya semua isem dan kata kerja itu kalau mu'rab ya ada yang asli, tandanya asli dan ada yang far'i. Jadi semua kata yang mu'rab itu pasti gitu, Bu ya. Semua kata, entah dari isem atau fi'lun, itu pasti ada yang asli dan far'i. Jadi yang asli itu ya marfu dengan dhammah, mansub dengan kasroh, majrur dengan kasroh. Itu untuk yang isem. Kalau yang kata kerja, fi'lun mudhari, marfu dengan dhammah sama, mansub dengan fathah juga sama. Yang beda itu di majzum. Kalau di isem tidak ada majzum tapi majrur. Kalau di kata kerja itu adanya majzum, tidak ada apa, Bu? Majrur. Dan Majrur. majzum tandanya apa, Bu? Sukun. Su sukun. Sukun. Gitu ya. Ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu linnasbi wa sukunu lil jazmi. Silakan dialogati. Ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu linnasbi wa sukunu lil jazmi. Ini untuk tanda aslinya, Bu ya. Tanda asli. Kemudian tanda faraknya, kalau di isem itu banyak sekali, Bu, tanda faraknya. Ada yang dengan alif, waw, dan ya, ada yang mansubnya dengan kasroh, ada yang majrurnya dengan fathah. Itu semuanya adalah tanda farak. Sebenarnya sudah kita pelajari contoh-contohkan semua, tapi belum dibahas secara teori. Nah, namun di kata kerja yang kita bahas hanya satu saja, tanda farak. Apa itu, Bu? Thubutun nun liraf'i, ya, liraf'i wa hadfun nun linnasbi wal jazmi. Jadi menetapkan nun ketika marfu dan menghilangkan nun itu untuk dua keadaan i'rab, yaitu ketika mansub dan majzum. Jadi hadfun nun ini untuk tanda apa, Bu? Ketika mansub dan majzum. Isem. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Far'i- Far'iyah itu apa, Ustaz? Iya, cabangnya. Cabang dari Cabang. asli. Kalau asli kan pusatnya. Cabangnya itu. Seperti itu. Atau juga misalkan, kalau dosen saya pernah menjelaskan, semua kata itu adalah mudzakkar. Nah, cabangnya adalah mu'annas. Jadi, maksudnya apa? Kalau mudzakkar itu memang asli dari semua kata, jadi tidak ada kaidah tertentu. Nah, kalau mu'annats, kata mu'annats itu cabangnya, karena ada kaidah-kaidah tertentu dan ada yang sama'i, seperti itu. Jadi paham di sini, Bu? Iya, Asli Ustaz. dengan far'i. Jadi Iya. cabang, ya, cabangnya.
atau keturunannya juga bisa. Lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke kaidah berikutnya. Tapi ada penjelasan sedikit. Semua yang dijelaskan tadi, yang far'i, dari 5 domir ini, itu adalah termasuk af'alul khamsah. Kita sebut apa, Bu? Oh, Al-af'alul Ah, khamsah. bisa. Hmm. Kenapa bisa af'alul khamsah? Al-af'alul khamsah? Karena 5 kata kerja ini adalah unik. iya. Uniknya apa? Karena tandanya berbeda dengan selain 5 kata kerja ini. Selain 5 kata kerja ini kan ya patah domah semua, Bu ya. Akhirannya domah semua. Seperti 5 yang lainnya. Sama 4. Kan harusnya 4 ya. Ya, 5 sama berarti, Bu ya, kata kerjanya. Tuh. Ya, jadi di sini 5 kata kerja maksudnya apa, Bu? Ini mempunyai keunikan. Apa itu keunikannya? Karena tandanya adalah fokus ke huruf apa, Bu? Nun. No. Nun, ya. Fokus ke huruf nun. Tapi kalau kita simpulkan, af'al khamsah itu apa? Kullu fi'lin mudhari'in ittasalat aliful itsnaini au wawul jama'ati au ya'ul mukhatabah. Jadi disimpulkan dengan 3 hal ini, Bu ya. Jadi semua kata kerja, seluruh kata kerja mudhari' yang diiringi atau bergabung dengan aliful itsnain, satu, yang tidak kita pelajari. Wawul jamaah, dua. Kemudian terakhir apa, Bu? Ya Iya, Allah, Yaul khatam. bisa coba. mukhotobah. Diingat-ingat, Bu ya. 3 hal ini. Ya. Dia kita selalu ingat 5 kata kerja yang tadi. Contoh dari aliful itsnain. Yaktubani sama taktubani. Itu semuanya aliful itsnain. Contoh dari wawul jamaah. 2 kata kerja juga. Yaktubuna sama taktubuna. Terakhir, yaul mukhotobah. Cuma satu. Nggak ada yang lain. Taktubina. Nggak ada yaktubina, Bu ya. Bid'ah nanti namanya. Bid'ah. Bid'ah dolalah. Ya, yaktubina nanti bid'ah dolalah. Jadi yang yaul mukhotobah cuma satu apa, Bu? Tak Bi. Taktubin. taktubina. Baik. Terus ini ada pertanyaan, Bu? Kalau nggak ada, kita lanjut kaidah terakhir sekaligus menutup pertemuan kita pada malam hari ini dan insya Allah dilanjut pekan depan. Langsung besok malam ya, insya Allah. Kalau ada pertemuan seperti ini, minimal 2 orang, Bu ya. Bu Reno belum ada kabar, Bu ya. Ah, Bu Terus. Nurheda, masya Allah, sakit satu masih. Bu Reno belum ada kabar di WA, Bu. Nggak ada ya. Sorry. Kaful tasbih. Di sini dicontohkan adalah kita arkati dulu, Mbak ya. Harfu jarin yufidu tasbih. Apa artinya, Bu? Harfu jarin yufidu tasbih. Terus. Huruf Betul. jar. Itu. Harfu jar yang mengandung apa? Perumpamaan Penyerupan. Perumpamaan. atau Terus. kemiripan. Nah, gitu, Bu ya. Contohnya di sini antakal asad. Apa artinya, Bu? Antakal asadi. Kamu Kamu seperti Bisa singa. seperti. ah, seperti singa. Baik, nakra jama'atan. Antakal asadi. Ayo. Anta kal Akal asadi. asadi. Nah, jadi dilihat juga cara penulisannya juga, Bu ya. Biasanya huruf jar itu terpisah, Bu ya, dengan kata setelahnya. Misalkan fi, ala, min, ila, itu kan terpisah kan, Bu?
Tapi ini K sama seperti penulisan B yang kita pelajari. Aktubu bil kolami. Ya kan, Bu? Bil kolamil azroki misalkan. Apalagi Bu? B. B yang kita pernah pelajari. Contohnya selain itu apa, Bu? Ada nggak, Bu? B. Li. Nggak ada ya, B. Ini sama persis dengan B, Bu ya. Kalau li beda lagi nanti, beli. Oh, beda. Kalau B sama K itu sama. Jadi nanti ketemu al, hamzatul wasalnya digabung dengan baknya. Gitu ya. Jadi masih memunculkan hamzatul wasalnya. Sama kayak K. Tapi kalau li Li. ketemu al, itu nanti hamzatul wasalnya akan Hilang. hilang. Bisa dipahami sini, Bu? Jadi Bisa. eh, cara penulisannya di sini sama seperti B. Jadi hamzatul wasalnya digabung, kemudian baru lam. Kalau nggak ada alnya gimana? Kalau nggak ada alnya digabung juga. Apa misalnya kaasadin. Jadi kaasadin. Jadi harfu jar langsung digabung dengan kata setelahnya. Jadi kaasadin. Sama kayak bi kan, Bu? Kalau bi misalkan bikolamin. Misalkan dahab tu ilal madrasati bis saya roti. Bis saya roti. Nah, atau bis saya rotin. Jadi harfu jarnya langsung bergabung dengan apa? Kata setelah. Paham tuh macamnya? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi insya Allah kita lanjut di besok malam. Insya Allah besok bisa semua, Bu ya. Insya Allah, Insya Allah. Ustaz. Jadi di sini K sama B memang secara terus sama, tapi nama juga harfu jar, dia membuat kata setelahnya juga majrur, ya. Kira. Jadi harus ditandai dengan kasroh, ya, kecuali mamnuun minas sorof. Kalau mamnuun minas sorof, majrurnya tandanya apa, Bu? Mamnuun minas sorof, Ah, fathah Kata. sahih, ya, fathah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Sampai sini ada pertanyaan? Hal min su'alin. Oh, ada 3 halaman lagi, Bu ya. Hewarnya dan latihannya ada berapa ini? 5, 6. Lumayan banyak ya. Kayaknya butuh 3 pertemuan atau ya, kayaknya butuh 3 pertemuan. Besok bahas eh hiwar, Keluar. kemudian sedikit latihan, kemudian pekan depannya insya Allah menghabiskan ini mungkin bisa lanjut pelajaran ke 19 juga insya Allah pekan depan. Oke, 3 minggu kalau bisa selesai, Bu ya. 20 pelajaran. Baik, maksudnya 1 sampai 20 berarti 3 pelajaran ini 3 pekan insya Allah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nakhtatim darsana bil hamdalati. Alhamdulillahirabbil alamin.